Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan mingguan PPGT Jemaat Bethlehem Tarakan edisi 23 sampai 29 Juli 2023 yang diambil dari buku Muda Mudi PPGT. Saya menyapa teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saat ini kita akan memulai renungan mingguan kita. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dan mampukan kami agar kami boleh dimampukan memahami firman-Mu ini, terlebih mempraktekannya dalam kehidupan kami Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini terambil dari Roma 8 ayat 18-30. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu selalu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin, firman Tuhan. Rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini yaitu selalu ada harapan. Bro and sis, saat kita masih kecil, munculnya pelangi sehabis hujan menjadi hal yang paling dinantikan untuk disaksikan secara langsung. Sebagai salah satu masterpiece atau mahakarya sang pelukis agung, kehadiran pelangi merupakan keajaiban sekaligus keindahan yang sulit diungkapkan lewat kata-kata. Kehadiran matahari mengubah keadaan langit yang sebelumnya gelap menjadi terang, sehingga munculnya busur pelangi suatu pemandangan yang menakjubkan. Pemandangan tersebut kian dipercantik oleh keindahan warna-warni pada pelangi yang menjadi pengingat berharga akan janji Tuhan bagi makhluk ciptaannya. Meski tidak selalu muncul setiap hujan turun, kehadiran pelangi tak bisa dilepaskan dari hujan. Sebagaimana kemuliaan hidup yang kelak dinyatakan kepada kita sebagai orang-orang percaya, juga tak dapat dipisahkan dari penderitaan yang harus kita jalani selama hidup di bumi ini, di ayatnya yang ke-18. Kemudian itu hadir sebagai perwujudan dan pengharapan kita di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, dalam Roma 5 ayat 5.
Pengharapan akan kemuliaan memberikan kekuatan untuk menampilkan hidup seindah pelangi, yakni semangat hidup yang tidak takluk oleh setiap hujan penderitaan yang menderah kehidupan kita. Kehidupan yang justru menampilkan keajaiban yang menakjubkan sebagai umat Tuhan di ayat yang ke-21. Dalam perikop ini, Paulus membicarakan kemuliaan kekal dengan menggunakan metafora persalinan di ayat yang ke-22. Sebagaimana kita ketahui bahwa persalinan adalah proses yang sangat sulit, akan tetapi ketika persalinan memasuki fase puncak, yaitu lahirnya seorang bayi, maka masa sulit yang penuh dengan penderitaan itu berubah menjadi kebahagiaan. Lahirnya sang bayi menghapus penderitaan yang terjadi. Sebab itu, penderitaan yang dialami jemaat di Roma tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan dianugerahkan Allah nantinya di ayatnya yang ke-18. Selanjutnya pada ayat 26, Paulus menandaskan bahwa Roh Allah akan menolong jemaat. Roh Allah lah yang akan mengajarkan kita dan menuntun kita memahami bahwa Allah bersama dengan kita dalam kehidupan kita. Ayatnya 28 sampai 30. Hidup seindah pelangi adalah hidup yang memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Meskipun saat ini penderitaan hidup mungkin sedang mendera kita, sebagaimana pelangi menawarkan keindahan, kiranya hidup kita dapat memuliakan namanya setelah kita dapat melalui masa-masa suka dalam hidup kita. Sembari menantikan kemuliaan kekal yang kelak akan kita alami bersama Dia, melalui nas ini kita hendak dikuatkan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita pengharapan yang pasti, yaitu kepastian dari upah kesetiaan dan iman kita kepadanya. Kita tentu tidak menginginkan ada masalah, penderitaan terjadi dalam hidup kita, namun kita juga tidak bisa menolak jika masalah datang. Sebab masalah dan penderitaan sudah menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan dari dunia yang berdosa ini. Namun bagi kita yang telah diselamatkan oleh Kristus, sekalipun kita harus menjalani berbagai pergumulan dunia ini, kita telah mendapatkan jaminan yang pasti bahwa kita pasti akan dapat melaluinya dan menerima kehidupan yang kekal. Seperti apapun liku-liku kehidupan yang akan kita jalani saat ini, hendaklah kita menjalaninya dengan melihatnya sebagai suatu proses yang harus kita jalani untuk sampai kepada kesempurnaan pengharapan iman kita kepada Tuhan. Penderitaan boleh datang, namun bukan berarti kita pasrah diobok-obok oleh masalah itu. Penderitaan apapun itu tidak akan dapat merenggut sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Disinilah perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Kita memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan sebagai anak-anak Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah seberat apapun penderitaan itu. Dan penderitaan itu pun tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita hadir dalam penderitaan kami melalui Roh-Nya untuk mengubah keluh kesah kami menjadi nyanyian syukur. Kiranya kemuliaan yang Kau sediakan tidak tertutup oleh penderitaan yang hendak menghentikan ketekunan kami. Amin.